Oke, baik ya. Meeting kali ini seperti biasa saya record. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja mulai meeting kelompok 4 tentang perkembangan sosial anak. Kali ini disatukan dengan kelas B ya, kelas A dan kelas B disatukan karena telat ya. Oke. Baik, kita awali saja dengan kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelas A. Kelas A, karena kelas A sudah datang semua. Saya mulai berarti dari huruf A ya, ya kelas A itu. Ya. Oke, baik ya. A, B, C ya, D. Oke, Hoirunisa Rahmadani, silahkan. Kedengeran? Nisa tidak terdengar. Iya, Bu. Nah, ya. Udah ada, Bu? Sudah. Nah, jadi saya mengobservasi anak kelas 2, saudara saya. Nah, anak kelas 2 itu hubungan sosialnya masih gimana ya, kalau dalam segi teman bermain, dia masih suka bermain dengan siapapun gitu. Hanya masih ada egonya gitu, Bu. Nah, terus yang saya observasi anak tuh mulai belum suka pada mata pelajaran khusus. Jadi masih pada pelajaran-pelajaran pada umumnya, cenderung mengerjakan tugas secara bebas, namun masih perlu bimbingan orang dewasa. Nah, terus anak-anak tuh mulai berkembang nilai-nilai sosial dan nilai-nilai luar sosialnya. Oke. Sebentar, Hoirunisa itu yang mana ya anaknya ya? Rafa, Bu, yang laki-laki. Oh, yang laki-laki ya. Yang kelas 2. Oke. Itu saja? Kalau pada sesuai instrumen itu tuh, jadi ya kalau di segi teman bermain kan anak kelas 1 kelas 2 tuh masih cenderung bermain bebas, belum terlalu berkelompok gitu, Bu. Nah, terus anak-anak tuh lebih cenderung gimana ya? Kalau udah kelas tinggi tuh mereka lebih bertingkah laku sesuai kelompoknya. Kalau misalnya anak kelas 1 kelas 2 tuh masih egoisnya tuh masih lebih tinggi. Jadi mereka lebih dengar mereka lebih suka melakukan apa yang mereka mau gitu, Bu. Oke. Itu saja? Ya, segitu. Oke. Next ya. Al-Nabil Ilmani. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, mau observasi anak kelas 6, Bu. Waktu anak kelas 6 tuh kayak udah ada minat juga sama mata pelajaran. Yang saya observasi itu anaknya tuh suka sama pelajaran bahasa Inggris. Terus dia tapi Bu, kalau anaknya tuh kalau di kamera itu ada rasa malu-malunya gitu, Bu. Tapi kalau misalkan di luarnya tuh sama teman-temannya tuh kayak ngobrol kayak biasa, terus sebelum diwawancara juga ngobrolnya juga kayak panjang gitu, Bu. Tapi waktu pas kayak di ada kamera juga, jadi pendek-pendek jawabnya sama Oke, sehingga mungkin kurang maksimal ya wawancaranya ya. ya, Bu. Oke, apa perkembangan sosial yang bisa kamu amati dari si anak tersebut? Kalau Alna lihat mah Bu kayak sama teman-temannya juga udah kayak ngebeda-bedain gitu, Bu. Jadi mainnya tuh sama kayak perempuan lagi kayak gitu, Bu. Berkelompok ya. Jadi Ya. dia sudah menentukan teman-teman yang cocok untuk dirinya, begitu ya. Oke. Apakah ini sesuai dengan perkembangan sosial anak usia tinggi ya, atau anak usia SD kelas tinggi?
Memang mereka itu seperti itu ya, Alna, berkelompok begitu? Gimana? Menurut saya mah, kalau menurut pendapat saya, iya Bu masuk karena biasanya di umur kelas 1, 2 itu kayak mainnya tuh sama siapa aja, nggak mandang itu perempuan atau laki-laki. Tapi udah ke kelas tinggi itu kayak udah mandang mainnya tuh sama perempuan atau laki kayak gitu Bu, udah memandang kayak jenis kelamin gitu. Oh, oke. Jadi memandang jenis kelamin ya. Oke. Oke, next. Aulia Yusifa. Ya Bu, Ya, silakan. kalau yang saya observasi itu kelas 3 sama kelas 4. Eh, kalau yang kelas 3 sama kelas 1 udah ada rasa suka sama mata pelajaran khusus ya Bu. Terus kalau dia punya alasan buat suka sama pelajaran itu karena mereka tuh udah punya cita-cita kayak gitu. Terus mereka tuh udah kayak misalkan udah punya kalau ditanya pas saya tanya punya teman terdekat atau sahabat tuh mereka udah kayak udah bisa nentuin teman mereka sendiri. Terus kalau belajar mereka udah bisa ngerjain sendiri gitu. Tapi kadang kalau yang kelas 3 tuh masih harus didampingi gitu. Soalnya kadang kan kelas 3 tuh masih kelas rendah gitu. Jadi suka jawabnya suka ada di pikiran mereka aja gitu. Kalau yang kelas 4 tuh mereka udah bisa nyelesain tugas mereka sendiri. Terus kalau misalkan mereka udah bisa mentingin ranking gitu. Soalnya menurut mereka tuh ranking itu penting karena pengen dengan mereka dapat ranking tuh mereka bisa ngebanggain orang tua gitu. Iya ya. Yang perempuan itu ya anaknya ya. Iya. Ada lagi perkembangan sosial yang kamu amati dalam diri anak tersebut, Aulia? Karena itu adik saya ya Bu, jadi suka keperhatiin gitu sehari-harinya di rumah. Gitu. Apa yang suka, apa ya? Kayak misalkan kadang dia juga suka ngebantah kalau misalkan dikasih tahu gitu. Jadi udah punya rasa egois gitu. Oke. Itu saja? Aulia? Iya, itu saja. Oke, next ya. Anissa Sarah. Ya, Ibu. Saya mengobservasi kelas 4 dalam di sini kelas dalam segi belajar sudah bisa belajar sendiri, namun masih jika ada kesulitan masih harus dibantu oleh orang dewasa. Lalu dalam segi kelompok bermain itu apa sih? Masih tidak apa sih bermainnya itu masih bersamaan gender gitu, masih tidak apa sih? Gimana Nisa? Kalau bentar Bu. Kelompok bermain.
ya mereka sudah bisa membuat kelompok bermain atau ya bisa mendapat teman gitu atau sahabat gitu ya Bu. Tapi di sini mereka hanya mengenal sesama perempuan gitu Ibu. Terus masih ada rasa malu-malu dalam bermain dengan lawan jenis. Oke, berarti sama ya sebenarnya dengan yang Alna ya. Apa? Jadi anak usia ini ya, ini udah kelas tinggi ya, Anissa? Iya, kelas 4. Jadi dia sudah memahami perbedaan gender ya, sehingga mereka pun memilih dan memilah gender mana yang mesti menjadi teman begitu loh. Begitu Anissa Iya, maksudnya? iya. Oke, 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 oke. Oke, itu saja nih, Sa. Kalau ya mungkin itu saja Ibu. Oke, next. Terakhir ya untuk kelompok 1, siapa ya? Adisti ya? Adisti Rasartika, silakan. Jadi Ibu, saya tuh mengobservasi kelas 4 dan 6. Nah, terus dua-duanya tuh jenis laki-laki ya Bu. Nah, ada yang kelas 6 tuh dia tuh jadi gimana ya, malu mungkin ya. Jadi sudah mulai berpikir dewasa, sedangkan yang kelas 4 itu jadi dia tuh kalau misalnya pas saya menanyakan sesuatu tuh dia menjawabnya jadi spontan gitu, jadi sesuai dengan kehendak yang ia rasakan. Jadi lebih spontan gitu pokoknya ngomongnya. Pas saya tuh nanya tuh, kamu suka pelajaran apa? Dia itu ngejawab olahraga. Terus saya nanya alasannya apa? Dia ngejawabnya karena seneng aja. Ya, sedangkan yang kelas 6 itu jadi lebih berpikir Bu, alasannya tuh jadi yang masuk akal gini Bu. Oke, ini ada hubungannya dengan intelektual ya, perkembangan intelektual ya. Bahwa intelektual yang kelas SD tingkat atas itu ya sudah lebih kompleks ya. Iya. Iya. Nah, kalau kaitannya dengan perkembangan sosial, Adisti, apa ya? Nah, kalau kaitan dengan perkembangan sosialnya tuh dia tuh jadi bisa berkelompok, Bu. Jadi sama kayak Alna juga yang kayak tadi, jadi bisa membedakan lawan jenisnya, Bu. Selain itu apa, Adisti? Kalau selain itu tuh dia tuh jadi bisa mudah bergaul, Bu. Mudah bergaul dengan sesama mudah bergaul. Terus lebih lebih suka bergaul sih Bu. Kalau yang saya lihat mah yang Oke, yang diamati Adisti ya. Oke, Adisti, terima kasih. Next ya, kelas B ya. Oke, kelas B dimulai dari Isma Nurul Hayat. Silakan Isma. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mengobservasi anak usia 8 tahun yang berada di kelas 2 SD. Nah, anak ini ketika saya observasi dan saya bertanya, ternyata ketika dia diberi tugas atau PR misalkan di rumah, dia berusaha mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang tua. Maksudnya tidak dikerjakan, biasanya kan anak biasanya kalau misalkan susah, ya udah kerjain aja sama mama. Kalau dia itu enggak. Jadi kalau misalkan dia ngerti, baru dia nanya ke orang tuanya seperti apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, ketika ada tugas pun di sekolah, dia bertanyanya bukan kepada teman, tetapi melainkan kepada gurunya sendiri gitu. Misalkan, Bu, saya nggak ngerti gitu. Terus kalau misalkan untuk ketika dia berkelompok, misalkan 4 orang, saya bertanya, gimana Pak waktu berkelompok? Ya kerjakan masing-masing, katanya seperti itu. Tanpa melihat hasil temannya. Kalau misalkan nggak ngerti gimana? Ya nanyain aja sama guru, katanya gitu. Terus kalau misalkan teman yang nyontek gimana?
ya udah dibiarin aja, tapi nilainya sama. Tapi kata ibu, ya udah biarin aja, nanti jangan diikutin aja, katanya gitu. Oke, Isma. Artinya apa ya, Isma ya? Apa yang bisa kamu hubungkan antara penemuan yang kamu temukan di diri anak tersebut dengan perkembangan sosial, Isma? Oke, nah yang saya temukan bahwa anak ini sudah berusaha menyelesaikan tugasnya sendiri gitu tanpa bantuan orang lain gitu. Walaupun kadang suka nanya gitu dan ya dia mampu menyelesaikan tugasnya sendiri gitu. Itu Oke. sih Bu yang saya dapatkan. Selain itu apa? Ya dia istilahnya bisa bersosialisasi tanpa tanpa harus pokoknya dia menghadapi tugas-tugasnya tuh dengan bebas gitu. Dan jadi tidak ada paksaan ataupun tidak ada dorongan dari orang lain gitu. Dia bisa sendiri gitu menyelesaikannya. Oke. Sip ya, Isma. Iya, Terima Bu. kasih. Next ya, Putri Isnaini. Ya, Bu. Ya, silakan Put. Jadi di sini kan saya mengobservasi di mana anak usia pada kelas usia 11-10 tahun lah. Di mana pada kelas 4 sama kelas 5. Kan di perkembangan sosial kan ada karakteristik si anak. Nah, di mana menurut Sugianto pas karakteristik kan salah satunya tuh ada sikap taat atau tunduk kepada aturan. Nah, di mana yang tadi sebutkan oleh instrumen Ibu ada bagaimana sikap anak gitu terhadap aturan tersebut. Dan saya menggunakan instrumen tersebut untuk mengobservasi saudara saya dan adik saya. Nah, dengan saya melakukan observasi, ternyata adik saya dan saudara saya itu kan gemar berolahraga, jadi gemar bersepak bola. Terus saya menanyakan aturan yang ada di sepak bola. Dan ternyata adik saya dan saudara saya itu sudah bisa bagaimana gitu menaati aturan tersebut. Terus bagaimana adanya rasa ketakutan terhadap aturan tersebut gitu. Soalnya katanya kalau aturan itu tidak dipatuhi dan apabila kita melanggarnya akan diberi sanksi gitu, Bu. Jadi mereka bersikap bahwa aturan itu harus dipatuhi gitu, nggak boleh dilanggar karena dia takut diberi sanksi gitu, Bu. Oke, Put. Saya udah nonton ya videonya, tapi saya agak berpikir sih, apakah pertanyaan-pertanyaan Putri itu ada hubungannya dengan perkembangan sosial, Put? Kalau yang perkembangan sosialnya kan di sini pada instrumen Ibu juga sudah jelas pada poin 11, di mana ada rasa patuh atau takut lah gitu, Bu, kepada aturan tersebut. Dan mereka itu bisa menjalankan dengan berkelompok. Bisa mematuhi aturan itu misalnya berkelompoknya itu dengan cara yang, kan sepak bola kan berkelompok ya, Bu, tentunya. Apabila misalnya sosial anak tersebut kurang atau bagaimana, berarti si anak tersebut juga mungkin tidak bisa mengikuti sepak bola tersebut gitu, Bu. Oke, saya paham. Jadi mengikuti aturan merupakan salah satu bentuk dari perkembangan sosial anak, begitu ya? Oke, salah satu contoh kasus si anak tersebut tahu rule dalam permainan sepak bola, begitu yang ditanyakan oleh Putri ke anak-anak itu ya. Oke, sip ya. Iya, Bu. Ada lagi yang lain, Put? Mungkin kalau yang lain sosial adik saya itu gampang akrab sih, Bu, dengan orang lain gitu. Gampang berkomunikasi dengan orang lain dan sudah ada rasa malu gitu, Bu, terhadap lawan jenis. Mungkin terhadap saya kakak sendiri gitu, Bu. Dia kan laki-laki. Sekarang kan kelas 5 SD dan mau meranjak ke kelas 6 SD. Nah, misalnya dia kan beres mandi tuh, Bu, ya. Dia tuh kalau diliatin sama saya tuh malu. Ih, teteh sekali aja jangan ngeliatin gitu. Soalnya kan saya perempuan, dia laki-laki gitu. Udah ada seperti rasa malu gitu, Bu. Padahal masih anak-anak dan saya juga padahal kakaknya gitu. Oh ya, artinya ini sama nih.
penemuan dari Putri dan juga tadi siapa ya, Alna kalau tidak salah, sama siapa, Anissa Sarah, bahwa Anda menemukan di lapangan bahwa anak yang sudah anak usia kelas bawah maupun kelas tinggi ya sebenarnya mereka sudah memahami gendernya begitu. Sehingga apalagi tadi yang tingkat atas. Iya, Bu. Mereka sudah tahu gitu loh bahwa apa yang ada di dalam tubuhnya tidak boleh dilihat misalnya oleh orang selain dirinya begitu ya. Ya artinya dia sudah sadar gender Iya, begitu. Bu. Termasuk dalam kehidupan sosial mereka pun menjadi memilih dan memilah ya gitu. Dan tadilah salah satu contohnya Putri juga dalam kehidupan kesehariannya si anak tersebut ya menjadi malu karena dia sudah sadar bahwa itu tuh hanya bisa dilihat oleh dirinya mungkin gitu ya, Put. Ya, Bu. Oke, ya sadar gender ya. Ini kelas SD itu sudah tahu itu. Oke, sip bagus ya. Next ya. Siapa ya? Hera. Oke, Hera. Silakan Hera. Baik, Bu. Terima kasih. Saya mengobservasi anak usia 8 dan 9 tahun. Mereka kelas 2 dan kelas 3. Nah, instrumen yang saya gunakan ialah tentang pandangan mereka tentang nilai rapot itu sudah penting atau tidak. Dan ternyata hasilnya mereka sudah menganggap bahwa nilai rapot itu penting karena mereka bisa mengidentifikasi apa saja yang ada di dalam nilai rapot tersebut. Misalnya seperti nilai UTS, nilai harian, hingga nilai ulangan akhir. Nah, dengan mengetahui komponen-komponen tersebut, mereka ada niatan, ada keinginan untuk mencapai nilai yang lebih baik dari semester ke semesternya gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang ingin mereka capai. Nah, dengan begitu mereka juga mengatakan bahwa guru di sekolah juga selalu mengingatkan gitu bahwa kalau misalnya ada nilai yang kurang, ada nilai yang harus diperbaiki segera. Begitu pula dengan orang tuanya yang di rumah, yang kayak sekarang misalnya kan sedang belajar dari rumah, yang selalu senantiasa membimbing anaknya itu untuk membimbing anaknya dalam pembelajaran. Nah, dari sini kita bisa lihat gitu Bu perkembangan sosial anak usia SD ini sangat dipengaruhi oleh peranan guru dan peranan orang tua. Seperti yang tadi peranan guru yang yang misalnya menciptakan sebuah kelompok kerjasama yang harus nantinya menciptakan timbul kerjasama antar tim, seperti itu. Terus dari orang tuanya juga mereka menjelaskan bahwa orang tuanya juga mengajarkan kepada mereka bahwa misalnya menyontek itu tidak boleh. Nah, padahal kan mereka juga tahu bahwa menyontek itu misalnya gitu ya, pada mereka ini mempermudah pekerjaannya, misalnya mempermudah PR-nya, bahkan memperbagus nilainya. Tapi karena orang tuanya mengajarkan kepada mereka untuk tidak menyontek, ya maka mereka tahu gitu, menyontek itu adalah suatu perbuatan yang tercela atau tidak boleh dilakukan. Jadi meskipun misalnya ada kesempatan atau ada peluang untuk menyontek, mereka selalu berusaha untuk menghindari hal tersebut. Namun sayangnya kalau di dunia pertemanannya, dunia sosialnya, mereka cenderung lebih meskipun mereka melihat temannya gitu ya, melihat temannya menyontek, mereka sadar hal itu emang nggak boleh. Tapi karena mereka masih pertumbuhan sosialnya masih di bawah gitu ya, masih kelas rendah, jadi mereka enggan untuk menegur atau memberitahu temannya bahwa menyontek itu tidak boleh. Jadi mereka lebih memilih untuk membiarkannya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, bagus Hera. Jadi sudah sampai pada apa yang harus dilakukan oleh guru ya ketika melihat perkembangan sosial ini terutama ya. Oke, sip ya. Next ya, Luziana Poppy. Oke. Jadi di sini langsung aja Bu. Langsung. Ya. Jadi di sini saya mengobservasi anak usia 12 tahun kelas 6 SD, saudara saya sendiri. Saya mengambil 2 poin dari instrumen yang Ibu berikan. Yang pertama tentang adanya minat hal-hal yang disukai oleh anak tersebut. Nah, anak usia 12 tahun
cenderung sudah mengetahui hal-hal yang memang ia sukai dan yang ia tidak sukai. Dari pertanyaan yang saya berikan, dia langsung tanggap menjawab seperti halnya dia suka memasak. Nah, dari situ saya kembangkan lagi bahwa apakah kegiatan memasak itu berhasil atau tidak. Dia jawab kadang berhasil, kadang tidak gitu kan. Pasti dari situ adanya proses belajar untuk memperbaiki diri. Kemudian saya bertanya mengenai mata pelajaran yang ia sukai juga. Dia cenderung menyukai pelajaran ilmu pengetahuan alam, yang mana ia lebih menyukai bagian tentang tata surya. Kemudian saya juga bertanya tentang aspek sosialnya, bahwa anak usia 12 tahun sudah bisa bergaul sendiri tanpa perlu adanya peran orang tua. Ditambah juga memang anaknya malu-malu tapi mudah menyesuaikan diri. Jadi mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru juga. Terus ditambah dari anak usia kelas 6 juga kan sudah pada pegang gadget ya Bu. Nah, biasanya anak-anak tersebut sudah punya grup chat sendiri untuk geng atau kelompok bermainnya sendiri. Seperti itu, Bu. Mereka udah punya geng ya, geng WhatsApp. Wow. Itu orang tua bisa mengakses nggak? Kalau menurut saya sih kurang tahu ya, karena emang gak terlalu sering ketemu. Tapi biasanya suka ketahuan teman-temannya, karena sering main ke rumah juga, Bu. Oke, wah, jadi anak-anak sekarang sudah begitu ya. sudah sudah punya grup WhatsApp, dan pasti itu private kan? Dan itu Iya. terbatas untuk mereka yang ada di grup, dan yang di grup itu ya pasti anak-anak itu kan. Iya. Oke ya, saya rasa ini fenomena yang menarik ya. Ya kalau saya sih sebagai orang tua mikirnya memang jadi agak jauh gitu. Wah, kalau private begitu, ada grup WhatsApp private untuk anak usia mereka, apa yang mereka bicarakan ya? Nah, itu loh. Jadi penasaran juga begitu. Oke, Ya, Bu. Poppy. Gimana Poppy? Ada komentar nggak? Ya, Bu. Terus juga biasanya kalau anak usia 12 tahun udah ada kecenderungan emang masuk ke masa remaja awal ya, Bu. Udah ada kecenderungan untuk menyukai lawan jenis, karena pernah saya godain anaknya ya, kadang suka ada semu-semu gitu. Jadi kayak sedikit malu gitu. Biasanya kayak gitu, Bu. Iya Ditambah sih. emang orang tuanya kan kerja juga, jarang di rumah, jadi lebih ke kontrolnya sama nenek saya dibanding sama orang tuanya kayak gitu. Oh, oke, menarik ya. Nanti saya akan tanya di akhir ya. Terakhir dulu ya sekarang ya. Nika. Wah, 10 menit lagi. Oke, Nika, silakan Nika, 5 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mengobservasi itu kepada anak usia 7 tahun, kelas 2 SD ya Bu. Menggunakan instrumen amat realistis, rasa ingin tahu dan rasa ingin belajar. Nah, pertama itu saya memancing anak tersebut menggunakan pertanyaan gitu. Setelah saya tanya beberapa pertanyaan, ternyata anak tersebut langsung menanyai balik kepada saya. Nah, di situ saya tahu bahwa anak tersebut sudah memiliki rasa ingin tahunya gitu. Kemudian saya menggunakan media teka-teki silang ya. Itu kan baru pertama kali mungkin anak tersebut baru melihat ya Bu. Nah, anak tersebut mungkin yang pertama penasaran gitu. Yang kedua dia pengen belajar bagaimana cara mengisi teka-teki silang tersebut. Nah, setelah mengisi TTS tersebut, ada beberapa pertanyaan mungkin yang anak tersebut tidak tahu. Dia langsung menanyakannya kepada saya. Nah itu kan saya menggunakan 2 ya Bu, pertanyaan dan teka-teki silang. Nah, kalau dari segi sosialnya itu, kan dia keponakan saya ya Bu, jadi saya sudah bisa mengamati secara langsung begitu. Nah, dalam segi sosialnya itu, anak tersebut bergaulnya itu tidak memandang entah itu laki-laki atau perempuan gitu. Kemudian kalau ketika bersosial dengan yang lainnya, si anak tersebut kalau misalnya ada yang dia tidak tahu langsung menanyakan kepada teman yang lainnya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, Nika. Oke, terima kasih ya, Nika. Oke, terakhir ya, saya ingin balik ke Poppy. Poppy, setelah Anda mengobservasi anak usia sekolah dasar ya, apa yang bisa guru lakukan
dalam menghadapi perkembangan sosial anak, Popi? Yang pertamanya harus ada komunikasi dulu kepada orang tua, karena kita tahu yang berhak penuh atas anak adalah orang tua itu sendiri. Karena mungkin melihat fenomena sekarang kan kebanyakan anak-anak itu sudah kayak udah tahu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan secara jelas gitu, Bu. Kadang ya sama nenek saya juga suka ditegur gitu, jangan terlalu sering main HP. Tapi karena memang tuntutan juga mungkin dari dia sekolah, dari tugas-tugas juga pasti bakal terus pegang HP gitu, Bu. Buat saya sih cukup untuk buat saya sebagai misalkan nanti jadi guru, akan bersosialisasi dulu kepada orang tua untuk memberikan arahan juga, karena kan kita nggak tahu kondisi di rumahnya seperti apa gitu, Bu. Oke, terakhir ya dari kelompok kelas sebelah. Siapa ya? Alna Bil Imani. Kalau bagi Alna, apa yang bisa dilakukan oleh guru ke depan ketika menghadapi perkembangan sosial anak, Alna? Menurut saya itu kalau buat perkembangan sosial juga, kita sama kayak Ludi tadi harus berkomunikasi juga sama orang tuanya, dan kita juga kayak buat di sekolah kita juga kayak memperhatikan juga sosial anaknya juga gitu, Bu. Oke, jadi memperhatikan ya. Oke ya, baik ya. Diskusinya sudah selesai, baik kelas A maupun kelas B. Yang bisa saya simpulkan adalah dari perkembangan sosial ini, sebenarnya kalau saya melihat video yang Anda Anda share, Anda berikan pada saya sudah tonton dua-duanya, dan saya melihat ya kehidupan sosial mereka sudah sesuai dengan perkembangan yang seharusnya. Dan saya melihat tadi ada beberapa tantangan ya ke depan yang harus dihadapi oleh guru ya terutama. Ya pastinya orang tua juga. Tetapi karena Anda akan menjadi calon guru gitu ya, maka ada hal-hal yang perlu Anda pahami dalam diri anak terkait dengan perkembangan sosial mereka. Salah satu contoh kasus adalah yang tadi masifnya gadget itu tidak bisa dihindari untuk saat ini. Di dalam dunia modern sekarang itu gadget itu nggak bisa dihindari, bahkan itu menjadi salah satu sumber utama ya dalam mencari ilmu pengetahuan gadget itu. Nah, permasalahannya adalah ini bagaimana guru dapat menghandle gitu ya permasalahan negatif yang terjadi dalam dunia anak terkait dengan gadget gitu. Karena kan kebanyakan sekarang ini kan permasalahannya adalah banyaknya anak yang kecanduan gadget, tetapi bukan untuk dijadikan sebagai sumber pengetahuan, malah untuk hal-hal yang tidak diinginkan misalnya ya, gitu, atau bahkan bisa membuat keadaan bahaya gitu ya terhadap anak-anak tersebut. Nah, itu mungkin yang perlu ditekankan atau yang perlu diperhatikan oleh guru ke depan. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Ya Anda semua nanti dan mungkin nanti ketika Anda menjadi guru itu tantangannya lebih besar lagi sih gitu ya. Tetapi sih saya setuju tadi dengan Luciana Popi bahwa ya memang nggak bisa dihindari kan. Ya sekarang semuanya ya gadget itu udah kebutuhan gitu, dan memang tidak bisa dihindari. Dunia sekarang kita ya memang sudah dunia yang masif dengan informasi, salah satunya ya oleh tadi teknologi gadget gitu. Terus tadi ada satu hal yang menarik juga bahwa anak usia sekolah dasar itu sudah sadar dengan gendernya, dengan jenis gendernya. Oleh karena itu, apa yang bisa dilakukan oleh guru ke depan? Ya, oleh Anda ya maksudnya, oleh Anda. Ketika anak sudah sadar dengan gendernya, jadi apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya, makanya salah satu contohnya ya, saya rasa pendidikan seksual itu penting untuk diterapkan dalam pendidikan dasar. Oke ya, pendidikan seksual ini tidak kita bahas sebenarnya, tetapi Anda juga harus tahu nih, gitu, karena guru-guru karena calon guru nih, gitu. Saya rasa
ini penting sekali untuk dibicarakan ya tentang pendidikan seksual. Karena ya itu tadi, faktanya adalah anak usia sekolah dasar bahkan kelas 1 aja itu udah sadar gender ya gitu. Oke ya. Oke, itu saja tambahan dari saya. Videonya bagus, laporannya juga tidak ada masalah ya. Secara konten kedua kelompok ini sudah oke. Dan hari ini saya akan publish ya ke semua kelas ya, baik kelas A maupun kelas B. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat berlebaran. Harusnya libur nih hari ini. Gak apa-apa lah ya, online kan. Ya, sampai jumpa ya di lain kesempatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh, Liv? Ya, Bu.